Ya, halo guys, welcome to Chatin Bareng episode 1. Kali ini kita ngobrol-ngobrol bareng tim event organizer, atau kata gaulnya bilangnya tim IO ya kan. Yes. Nah, wah gak main-main sih nih guys. Di depan kalian ini sudah ada 3 narasumber. Ya, sebelum kita mulai tapi gitu ya kan, gak afdol kalau misalnya kita belum kenalan gitu. Karena mungkin dia ada yang teman-teman yang lagi nonton ini belum kenal sama kita-kita gitu Ya, kan. jadi, Halo semuanya, nama saya Isabel. Di depan saya ada Olive. Di sebelah Olive ada Ko Marvin. Dan di sebelah saya ada Samuel. Hai semuanya, nama aku Olivia, biasa bisa dipanggil Olive. Aku kelas berapa ya? Mantan kelas 10 karena habis ini naik ke kelas 11. Oke, bener banget. Nama aku Marvin, kelas 11, mantan kelas 11, soalnya bulan Juni ya kan. Habis ini naik kelas 12 dan senang bertemu. Nah, oke. Halo, namaku Samuel, mantan kelas 10. Mau naik kelas 11 sih, soalnya mau Juli. Iya, dan juga sama seperti saya mantan kelas 10 mau naik ke kelas 11. Ya, oke, cakep. Kita sudah saling mengenal satu sama lain. Ya, jadi mari kita bahas tema kita pada hari ini. Nah, kira-kira teman-teman di sini udah pada tahu belum ya? Temanya Tahu apa? dong. Tahu kan? Ya. Apa coba temanya? Online school school versus offline school. Oke, sip. Pada tahu gitu ya kan soalnya. Nah, oke. Nah teman-teman, kalau bisa dibilang tema ini masih hangat lah ya. Karena sebagian dari kita itu udah menjalani sekolah offline gitu kan. Udah menjalani sekolah offline kan semuanya? Sudah. Oke, sip. Nah, tapi mungkin kemungkinan dari kita itu masih ada yang sekolah online gitu. Jadi kita akan berbagi pengalaman untuk teman-teman yang masih belum pernah merasakan sekolah offline gitu. Nah, tapi nih ya teman-teman, aku ini dengar-dengar tahun ajaran yang baru ini bakalan dilaksanakan secara PTM 100%. Benar kan? Benar. Benar. Ya, Iya. katanya serentak deh satu Indonesia gitu ya Ya. kan. Nah, kalau boleh tahu nih ya, apakah kalian siap nih untuk mengikuti PTM 100%? Wih, pasti siap Bangun. dong. Siap lah. Siap, oke sip. Lumayan. Semangat Ya. inilah yang kita butuhkan gitu ya kan, semangat remaja. Nah, terus ya apapun keadaannya kita itu harus siap lah ya untuk menghadapi era new normal gitu. Benar. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya, karena kita udah merasakan sekolah PTM, termasuk aku juga udah pernah merasakan sekolah PTM. Jadi kita harusnya udah tahu lah ya apa perbedaan dari sekolah online dan juga sekolah offline. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit lah ya pengalaman-pengalaman perbedaannya apa aja gitu. Mungkin bisa dari Olive deh. Perbedaannya sih bener banyak banget ya. Kayak misalnya kalau waktu sekolah online itu kita tuh cuman di rumah doang ngeliatin Zoom, Suntuk Google Meet gitu. ya kan, dengerin gurunya jelasin, dan kita pun belum tentu ngerti gitu loh gurunya itu ngomongin apa sih gitu. Bener. Karena kita juga kadang tuh bisa kayak kehilangan fokus gitu karena ke-distract. banyak hal-hal lain, kayak misalnya bosen terus ngantuk tidur gitu kan. Ditinggal aja gitu ya Ya. kan Zoom-nya. Nah, kalau misalnya sekolah offline itu lebih seru. Kita kan bisa ketemu sama teman-teman. Bener. Jadi sekolah tuh jadi nggak jenuh gitu loh. ya, Ya, gitu sih ya. perbedaannya. Banyak banget sebenarnya perbedaan kayak dari segi tugas juga banyak. Banyak Ya. ya. Jadi dari segi sosialnya gitu ya kan, dari yang sepi di rumah terus tiba-tiba ke sekolah, wah rame ura-uraan gitu ya Benar, kan. benar. Nah mungkin dari Ko Marvin bisa diceritakan perbedaannya apa? Kalau online sama offline school ya, aku mulai dari gurunya. Gurunya soalnya kan yang diperhatikan kan, soalnya yang unmute sendiri kan gurunya. Benar. Dan kalau misalnya terutama waktu offline itu beda sama online. Soalnya kalau offline kan misalnya ada yang mau jawab itu banyak yang aku Langsung angkat tangan semua Ya. gitu ya, bersih gitu. aku yang diem sih. Tapi nggak apa. Tapi kalau ditunjuk ya langsung on the spot, On the langsung spot, jawab. langsung Nah, jawab. itu lebih menegangkan. Nah, kalau online itu misalnya bisa ditunjuk, kok ditunjuk itu kan udah terpaksa muridnya unmute. Tapi kalau misalnya ada yang mau jawab itu pasti jarang sekali anak Jarang yang sekali. jawab. Atau enggak, paling enggak pasti ada 1 atau 2 anak yang rajin atau enggak yang benar-benar gaul sama gurunya. gitu. Cuma Itu pasti. satu anak itu aja terus yang Iya. soal jawab gitu ya Iya, kan. tapi kadang ada guru yang kalau misalnya aduh kamu terlalu banyak yang lain gitu. Ya, Jadi benar itu lebih seru. kayak bosen gitu. Jadi yang kesimpulannya ya guru-guru dalam offline itu lebih
nyuruh dia misalnya kalau misalnya lagi jelasin gitu ya kan, itu kan kelasnya kan pasti bincang-bincang, soalnya kalau bosen ngomong sama teman Wah, kelihatan di sebaku guru gitu. ya. Tapi kalau online misalnya bosen ya pasang YouTube atau apa gitu ya kan, udah kelihatan aman. Bener. Kalau dipanggil udah Google gitu. Udah tinggal off cam, terus apa itu mute, udah tinggal ditinggal tidur kayak apa kayak makan gitu ya Beda kan. online sama offline sangat. Iya, terus kalau sekolah online tuh kan enaknya kalau ulangan ya kan. Nah, No comment. nggak boleh, No comment. jangan No comment. dicontoh guys, Jangan No comment. dicontoh. Nah, No kalau comment. offline kan nggak bisa gitu, pengawasannya lebih ketat, Lebih ketat, gitu. terus lebih mendegangkan gitu ya kan. Nah, No comment. oke, kalau dari Sam nih, apa mungkin perbedaannya? Pengalamanku kalau dari offline dulu ya, Mm-mm. itu pastinya seru sih. Seru. Soalnya kan kita ke sekolah ada teman, ada guru juga kan. Mm-mm. Jadi kita ya di Belajar. sekolah juga belajar gitu. Mm-mm. Terus ya kita juga main-main sama teman gitu. Mm-mm. Kadang sampai dimarahin guru kan biasanya. Nah, terus kalau offline itu juga kalau kita pelajaran itu lebih jelas sih pastinya. Soalnya apa gurunya menjelaskan secara langsung kan. On the spot gitu ya kan. Di papan gitu tulis. Nah, gitu. Mm-mm. Terus kita juga biasanya tuh main-main sama temen tuh kayak kadang tegang gitu kayak main apa tuh bisik-bisik ada apa gitu. Oh iya iya. Kan takut iya, tegur iya. kan. Nah, gitu. Benar. Jadi Iya, iya. dari Sam itu berbedanya interaksi sosial. Jadi kalau bisa disimpulkan di sini semuanya itu dibilangnya suasananya yang dari Yes. sunyi Yes. senyap gitu ya kan. Vibes-nya. Pasti sih. Daru Sangat. langsung wah banget ya, sama sih kayak dari aku. Dan juga perbedaannya itu ya kalau aku menonjolnya itu dari materi yang aku serap sendiri gitu. Iya, Kadang kalau- kan kalau misalnya di laptop gitu ya kan lagi zoom enak-enak dengerin gitu ya kan, tiba-tiba wifi mati, data udah gamut habis, kan udah buat bad mood dengerin. banget. Nah makanya dari aku sih dari seginya itu, kalau bisa ya kan kalau offline gitu tinggal datang ke sekolah dengernya itu jelas banget karena gurunya itu udah di depan kita gitu ya Yes, kan. terus kalau nggak ngerti bisa tanya langsung. Benar banget. Nah, oke, itu perbedaan-perbedaannya gitu kan. Dari perbedaan itu kita bisa lihat kita itu bisa beradaptasi gitu ya kan. Nah, mungkin kita ini bisa berbagi tips lah ya buat teman-teman yang belum pernah PTM gitu ya kan, dari sekolah online ke offline gitu. Nah, mungkin kita bisa kasih tips gimana sih cara beradaptasi yang benar dari sekolah online ke sekolah offline. Karena dari kita udah menonjolkan banget, udah membuktikan banget kalau misalnya ini sekolah online sama sekolah offline itu udah berbeda banget lingkungannya gitu ya kan. Mungkin dari Sam deh, Iya. gimana cara beradaptasi yang baik gitu. Adaptasinya ya. Mm-mm. Kalau offline sih ya mungkin kayak kita jaga image lah kan, soalnya kan masih baru nih, masih fresh di sekolah. iya, Apalagi benar. yang naik apa kelas 6 ke kelas 7 nah, itu apalagi. Iya, benar. Nah, itu ya mungkin kayak sopan gitu, kayak ya Tetap rendah hati tetap gitu ya kan. membantu gitu kan. Mm-mm. Nah, terus kalau sama teman gitu belum kenal ya, oh ya ikut aja gitu. Ikut aja ngalir Just gitu. in the flow gitu kan, kayak nongkrong bareng atau apa, walaupun nggak tahu bahasanya apa ya ikut aja. Ikut aja, Biar oke. apa nimbrung bareng lah. Oke. Terus apa ya, kalau online ya mungkin kalau mau cari temen ya mungkin call gitu atau kayak Call. ngechat. Yes. Misalnya paling gampang main apa nih atau apa gitu. Nanya di chat gitu ya kan gampang gitu Iya. langsung. Mm-mm. Oke. Terus apa lagi ya, mungkin kayak ketemuan di mana kayak gitu, Mm. di Zoom atau Meet gitu kan ada Oh. sekarang Ya, juga. walaupun kira nggak offline. Kira ketemuannya offline. walaupun nggak secara langsung gitu ya Ya, kan. Ya Nggak oke. apa-apa, at least kayak pengenalan muka gitu kan. Oh ya seperti ini orangnya. Mm. Gitu sih kalau aku. Nah, kalau dari Ko Marvin nih, gimana cara beradaptasi dari online ke offline? Kalau mau, menurut pengalamanku sih ya itu untuk mengadaptasi mulai dari cari kelompok. Jadi misalnya ada pelajaran, misalnya apa ya, pelajaran apapun lah, pokoknya yang suruh berkelompok itu, suruh kelompoknya bebas. Oh, Ha-ha. mulai dari situ Harus circle-nya. inisiatif diri sendiri gitu ya Iya. kan, langsung cari oh kamu mau nggak gitu langsung Iya. tanya ya. Oke. Tapi kalau mau jadi yang pendiam terus tunggu orang yang datang, aduh, Aduh, kayak apa ya? sulit. Ya nggak Susah apa-apa. itu, agak susah itu. Angin.
Jadi kuncinya adalah kita mau inisiatif diri sendiri gitu ya kan, Yes. datang dari diri sendiri. Oke, dari Olive misalnya. Kalau dari aku sih, kalau aku pribadi ya beradaptasinya itu dengan cara sama sih kayak Samuel, kayak misalnya ada teman-teman lagi ngumpul gitu ya, kita membaur aja walaupun kita nggak ngerti mereka lagi bahas apa, ya kita kayak mencoba untuk membaur gitu sih. Soalnya kalau kita diem terus kayak ya itu susah lah. Iya, susah banget. Kalau kita diem terus ya lama-lama kita nggak punya teman Iya, kan. benar. Soalnya pasti anak-anak lain juga kayak gitu awalnya, kayak ya Malu-malu. baur iya kayak kita awalnya pasti kayak gabung nggak ya, tapi kalau kita gabung ya pasti kita bakalan nyambung nah Iya, lama-lama ya heeh. kita punya banyak koneksi Bener dengan yang banget lainnya, itu. gitu Oke. sih kalau aku. Jadi kuncinya adalah jadilah extrovert guys, gitu ya kan. Iya, belajar menjadi ekstrovert ya. Benar. Karena di dunia sekarang ini kita membutuhkan manusia-manusia ekstrovert yang berani berbicara langsung gitu. Yes. Pokoknya yang penting itu pede ya guys ya. Pede. Percaya diri guys. Iya, Ya, percaya kuncinya diri. pede ya guys. Nanti Oke. ada akibatnya, udah itu nanti Udah, aja. itu nanti aja. Gas aja guys. Oke. Gas terus. Oke. Oke. Oke ya. Karena diadaptasi dan juga perbedaan-perbedaan itu, nah pastinya ada suka dan dukanya, gitu ya kan. Nah, kalau bisa dibilang suka dukanya ini lumayan banyak lah ya perbedaannya itu. Nah, kalau misalnya dari Olive nih, suka duka sekolah online dan juga offline itu apa sih? Kalau dari aku sih sukanya sekolah online itu kita kan lewat Zoom ya. Jadi kita tuh sambil sekolah bisa melakukan hal-hal yang lain lagi gitu loh. Multitasking gitu. Iya, jadi misalnya kita lapar gitu, kita bisa ambil makan sambil masak dan segala macam. Tapi itu juga nggak baik sih. Nggak Kan baik, kita benar harusnya sekolah ya, ikut sekolah tapi kok malah melakukan hal yang lain gitu. Nah, tapi ya gitu enaknya bisa kita lapar bisa langsung ambil makan dan Nyantai segala macam. gitu ya, Iya, jalan. lebih Belajar santai harus kalau nyaman, sekolah tapi online. belajar harus nyaman. Iya, belajar harus nyaman, bener banget. Popcorn. Tapi jangan Jangan. terlalu nyaman-nyaman banget ya guys ya gitu. Nanti Benar, kita benar. nggak bisa ngikutin apa materinya gitu ya kan. Nah, tapi kalau sekolah offline itu serunya kita bisa ketemu teman-teman, bisa ngobrol langsung sama teman-teman, ketemu guru, terus pelajaran juga jadi lebih nyambung karena kan bisa ketemu gurunya secara langsung. Terus kalau kita nggak ngerti, kita bisa langsung tanya gitu loh, Bu, ini apa ya, Pak, Benar, ini apa benar, ya benar gitu banget. sih. Ya, kalau sedihnya sekolah offline ini kita harus bangun pagi. Iya, benar banget. Bangunnya pagi, harus lebih pagi, siap-siap nata buku dan segala macam. Nah, kalau sekolah online kan ya kita lebih nyantai lah ya gitu sih. Itu suka Jadi, dukanya. Apa itu kalau misalnya mau sekolah offline ini juga kita harus say no to mager gitu ya kan. Wah. Yes. Say no Bangun to pagi mager. aja tuh udah kayak Udah effort banget gitu. effort banget. Tidurnya jam berapa? Tidurnya jam berapa kalian waktu? Aku kalau sekolah offline bangunnya biasa jam 5. Iya, Tidurnya? sama. Tidurnya jam 10-11. Yes, sama. Bisa ya. Kamu jam berapa? Waduh ini kelihatannya sering begadang ini kelihatannya. Jam ini, berapa Sam. kamu? Ayo, kamu dulu. Dulu tuh paling mentok tuh jam 11. Sekarang Oh. wis Paling 12. Waduh parah ini. Jangan diikutin guys. Gandir ya guys. Begadang itu tidak baik, oke? Jangan Tidur ditiru. kalian tuh harus tidur dengan cukup. Aku kalau setengah di dua sekolah sih. offline, ya. Yes. Sekolah offline itu soalnya kita membutuhkan Sembilan. lebih banyak tenaga. ya benar, kan? benar. Kan kita Karena kan lebih banyak kegiatan di sekolah. berinteraksi sosial Jadi, juga. No, begadang-begadang. No. Yes. Jadi jangan ditiru ya guys ya. Gak baik memang. Nggak baik. Ya, baik buat kesehatan Harus- juga sih. Ya buat apapun nggak baik. Oke, mungkin dari Ko Marvin apa sih Oh. suka dukanya sekolah online dan juga sekolah offline? Suka dan dukanya waktu online dulu ya. Sukanya waktu online ya pasti itu katanya Olive udah bisa nyaman belajarnya. Nyaman Dalam banget. tanda kutip Sambil nyaman. rebahan. Dalam tanda kutip nyaman. Terus dukanya waktu online itu ya banyak pengalaman yang banyak pengalaman yang Terlewatkan. hilang Terlewatkan. ya, terlewatkan. Kalau sukanya offline ya itu pasti belajarnya lebih nyaman, ketemu teman secara langsung, bisa hangout bareng gitu ya kan, Iya, walaupun oke, habis benar. sekolah. Mm-mm. Itu juga sih. Iya. Dukanya selain dari sisi kecapean, dari sisi motivasi diri, mungkin susahnya itu kalau di
langsung ditunjuk sama guru dan bener-bener not on the mood lagi Kena mental. di kelasnya. Iya, Langsung kaget, shock gitu ya kan. iya, udah Waduh. nggak enak itu. Gitu langsung kena ombel di guru on the spot gitu. Kamu Iya. ini nggak dengerin gitu ya kan pastinya. Ya, itu. Gitu. Aduh. Ya, Ah, pastinya betul. ada suka duka lah ya. Nah, kalau misalnya Sam nih, apa suka dukanya? Kalau online sukanya, waduh, banyak ini. Aduh, aduh. Kita ini udah Dikit Bentar, aja. bentar. dikit aja. Di sini Dirangkum. kalian ada yang suka main game nggak ya? Ada pasti Pasti banyak ada lah ya, teman-teman. banyak banget deh Iya. pasti. Kalian tahu lah triknya ya kan dia. Kalau online kalau lagi bosen kan kayak Alt udah tab. langsung tuker, dipanggil langsung nyala lagi gitu kan. Aduh, Gak baik ya memang. Ya sendiri ya guys ya. Dari tadi. gak boleh, gak boleh. Tapi itu ini. ya itu sukanya sih ya. Tapi apa? Buruk gitu ya. Hmm. Terus apa lagi ya? Ya, buruk bro. Terus ya mungkin Kak tadi sebagian besar juga sama sih kayak bisa makan, bisa mandi, bisa banyak deh kalau online tuh. Bener. Benar. Kalau dukanya mungkin ya kita merasa belajar sendiri sih, private school, Private tapi school, online gitu. tapi- Private Oh, sih. ya. Iya. Online gitu, sendiri di ruangan kayak ngapain ini ya. Nah, terus jadinya motivasinya turun gitu, jadinya bosen. Mm. Males. Terus ya kadang juga apa? Merasa sendiri itu kan, kayak udah kacau lah. Iya, Mentalnya. sunyi, senyap gitu ya kan. Terus kalau misalnya Terus- untuk offline Kalau offline sukanya banyak juga sih. banyak. Ya kayak tadi apa? Pelajarannya jadinya lebih enak, lebih jelas gitu. Lebih Kalau- mudah dipahami gitu ya kan. Iya pasti. Kalau apa? Kalau tanya juga langsung respon gurunya gitu kan. Jadi kita langsung oh ya. Lalu juga kita juga bisa langsung berinteraksi dengan teman kita juga kan pastinya. Benar banget. Kayak tanya nomor berapa, halaman berapa. Langsung gitu kan. tiba-tiba gitu ya kan. Jawabannya Ini untuk tugas, Ya, tugas tugas, guys, guys, ya. tugas. Oke ya, kurang lebih apa itu suka dukanya kita itu sama aja gitu ya kan. Mau dari bangun pagi dukanya gitu ya kan. Kalau misalnya di online kan nggak usah bangun pagi gitu kan, tinggal alasan aja. Oh maaf bu, laptop koneksinya lagi buruk Hashtag gitu ya kan. relatable. Gak baik. Waduh, Gak gak baik, gak gak baik. baik. Tapi Gak itu boleh kan ya, guys, kesalahan dulu gitu guys. Gak boleh diikutin tapi ya sekarang ya. Kan sebentar lagi kita mau new normal. Yes. Kita harus berubah dari yang kebiasaan buruk kita dulu menjadi yang lebih positif. Buang kebiasaan buruk ya guys Benar ya. banget. Oke, nah itu suka dukanya. Nah, mulai dari suka duka itu kita menyadari sesuatu yang sangat penting, nilai-nilai yang sangat penting gitu ya kan. Kita dapat belajar, oh kalau kita itu nggak boleh males sebenarnya gitu kan. Nah, jadi untuk kalian sendiri nih teman-teman, hal apa sih yang dapat dipetik dalam perbedaan sekolah online dan juga perbedaan sekolah offline? Mungkin dari Sam bisa mulai? Mungkin hal yang bisa dipetik ya. Mm-mm. Ya pokoknya intinya di semua dalam hidup kita itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya juga ya pasti ya. Benar. Kayak online kayak kita kelebihannya kita bisa main atau apa pokoknya buat kita nyaman gitu pas Yes. bosen. Tapi kekurangannya itu ya apa ya, koneksi atau apa gitu ya. Ya benar. Kalau offline juga sih kayak kelebihannya bisa langsung tanya, bisa lebih mengerti, bisa main sama teman langsung. Terus kekurangannya juga kayak apa ya, temannya kayak ya gitulah. Ya, ya. Circle gitu. Jadi hal yang dipetik adalah misalnya kayak no say no to mager, hal yang dipetik gitu. Atau misalnya iya. dari sendiri hal apa yang dipetik? Ya itu harus bisa mau menjalani hidup kita sih, mau ada apanya sih, kayak ya kalau ini ya udah Ya udah di gimana lagi? loss aja gitu Iya, ya kan. Selesai. Loss aja. Yoi. Oke, mungkin dari Ko Marvin dari segi interaksi sosialnya mungkin atau hal apa deh yang bisa dipetik? Interaksi sosial dari online sama offline-ku nggak beda jauh sih. Nggak beda Soalnya jauh. waktu kelas online itu ada temanku yang sekelas akhirnya buat grup buat bincang-bincang, jadi interaksi sosialnya masih ada. Masih sama aja gitu ya kan. Tapi bagi aku itu benar-benar beruntung sih, soalnya waktu itu benar-benar nggak
nggak ada motivasi untuk jalan aku, jadi kayak aku nggak ada motivasi untuk cari, tapi untung aja ada teman yang bisa datang. semangatin gitu ya kan. Tapi dari mindsetku yang masih diam itu, aku bilang ya sudahlah, aku sekarang nyaman kok, biarkan diriku yang masa depan yang yang ngatur. kerjain ya, yang ngatur gitu. Itu nggak baik itu, walaupun aku beruntung, tapi jangan di take advantage gitu ya kan. Oh ya. Take advantage gitu. Udah sih itu. Jadi dari misalnya Ko Marvin itu bilangnya carilah lingkungan sosial yang baik gitu, hal yang dapat dipetik. Pinter-pinter lah memilih-milih teman. Bukan memilih teman sih ya guys, berteman dengan siapa saja, tapi pilihlah sikap-sikapnya yang baik apa aja yang dapat dicontoh gitu bagi kita. Nah mungkin kalau Olive, hal apa yang dapat dipetik? Kalau aku sih hal yang dapat dipetik adalah aku lebih belajar untuk beradaptasi lagi ya. Karena ya mungkin sebelumnya kita pasti pernah beradaptasi untuk hal-hal yang lainnya. Cuman di sini aku sangat mengerti dan sangat belajar banyak untuk beradaptasi dari online ke offline, itu kan beda banget ya, benar-benar kayak 90% beda gitu sih. Jadi aku banyak belajar beradaptasi gitu. Iya, beradaptasi adalah satu kunci ya dari kita gitu ya kan. Mau kita beradaptasi dari rumah, lingkungan sosial gitu ya kan. Nah oke. Ya jadi itu ya guys, hal yang dapat dipetik kita banyak banget sebenarnya. Hal positif apa aja yang dapat kita ambil, yang kita contoh itu sebenarnya bisa apa aja gitu ya kan. Nah oke, next mungkin kritikan apa yang didapat ketika kita itu sekolah online dari generasi old. Kan biasanya dari generasi mama papa aja deh, nggak usah jauh-jauh gitu ya kan. Nah kritikan apa sih biasanya? Alah gampang, kamu itu pasti nyontek gitu ya kan, sekolah online gitu kan. Pasti kamu nyontek gitu, kok nilai bisa bagus, kok bisa ranking gitu ya kan. Nah kalau misalnya personally kalian sendiri, apakah ada yang sesuatu yang lebih menarik gitu yang dapat kritikan dari generasi-generasi yang old gitu? Sebenarnya ini bukan kritikan ya, lebih ke kayak kita itu dapat julukan kayak, wah kalian ini generasi online nih, nggak enak, nggak bisa ngerasain ini, nggak bisa ngerasain itu. Contohnya aja kayak banget, graduation offline itu kan. Waktu itu aku dapat graduation waktu kelas 9 itu dapatnya online. Sama. Jadi cuman kayak di rumah aja, cuman pasang medali itu sendiri. Gitu. Pasang medali? Iya. Graduasi online pasang medali? Iya, jadi kayak di rumah gitu. Oh. Share video. Dibagiin Nggak medali. dapet aku. Oh, itu lebih parah lagi ya. Beda sekolah kita ini, beda okay. sekolah gitu ya kan. Bukan kritikan tapi mendapatkan sebuah ejekan lah ya, kayak dibuat iri gitu kita. Kayak apa sih? Tapi dari situ kita nggak boleh mengeluh gitu ya kan. Walaupun kita graduationnya secara online, tapi kita harus bersyukur. Bersyukur karena kita bisa naik kelas gitu ya kan. Dari usaha kita, usaha teman-teman kita bekerja keras bareng-bareng gitu ya kan, secara kelompok gitu. Jadi jangan dilihat hanya sisi negatifnya aja ya teman-teman. Semuanya pasti ada sisi negatif dan juga positif. Benar banget. Nah mungkin dari Ko Marvin nih, kritikan apa sih yang dapat dari generasi old? Dari setiap hari yang nyiapin makanan, dari ibuku sendiri dibilangin kayak aduh ini kok kamu kok sekolah online sih, itu kamu banyak nggak masuk klub, nggak ngapa-ngapain, nggak ikut trade, nggak ikut aktivitas sekolah, itu udah masa SMA masa Trida dia ngomongin gitu terus. Ya nggak setiap hari sih, mungkin setiap bulan ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Dibuat jadwal gitu ya guys ya. Wah keren-keren apa itu ya. Jadi kita kayak bukan kritikan lebih tepatnya ya, lebih kayak waduh kesian banget sih, dibuat iri lah ya kita gitu. Bener. Tapi kita itu remaja-remaja yang strong, yang kuat akan kata-kata negatif gitu ya kan. Bener. Nah oke. Mungkin dari Sam? Kalau aku ya mungkin kayak ya dari orang tua kayak gini sih, kak, duh emang ya kamu di corona ini nggak bisa keluar, jarang gitu kan. Terus kayak olahraga juga dibatasi kan, soalnya kalau pakai masker kan sesek kan. Iya benar. Terus kayak ya gitulah, kayak eman lah kayak gitu. Nah
Kayak gitu guys, cobaan-cobaan itu banyak sebenarnya guys. Tapi kita rubah aja. Susah kita ini. Sulit gitu. Tapi kita itu bisa gitu ya kan. Sebentar lagi kita ini bakalan PTM 100%. Jadi kelihatan kalau misalnya kita itu strong banget, kita bisa kuat dengan apa itu cobaan-cobaan yang ada gitu ya kan. Cobaan yang bilang, "Halo kalian ini apa itu angkatan online, angkatan termales sih pasti, angkatan terbodoh lah ya pasti bilangnya." Kayak bilangnya dari Google gitu ya kan. Nah, Are you sure? kalau Are you sure about that? pasti nggak dari tahu. Google gitu. Males pasti apa itu? Ya mereka cuma lihat dari negatifnya kita. Mereka nggak lihat kita itu sebenarnya usaha apa sih? Kita mengadaptasi itu aja udah usaha yang besar banget gitu ya kan. Benar. Dari sekolah offline tiba-tiba, wih online gitu ya kan disuruhnya. Itu sebuah usaha yang sangat gede sebenarnya bagi kita gitu. Tapi mereka itu nggak apresiasi, nggak melihat kita. Tapi nggak apa-apa guys, kita saling mengapresiasi satu sama lain sebagai murid gitu ya kan. Nah oke. Ya jadi dari itu. Nah selanjutnya kan karena kita itu udah singgung banget gitu ya kan, karena bentar lagi kabarnya tahun depan itu semua kegiatan sekolah akan offline 100%. Nah kira-kira nih ya, harapan apa kalian itu untuk kegiatan sekolah selanjutnya? Mungkin dari Sam gitu? Nah, Nah. kegiatan sekolah ya, offline ya. Ya offline. Kalau menurutku sih sekolah-sekolah kalau bisa kegiatannya yang seru-seru ya. OSIS. Waduh. Nah, mungkin kayak kayak sekarang nih, zaman sekarang e-sport itu game online. Nah, itu bisa itu ML, PUBG, Ya benar. Apex, Valo. Aduh, langsung disindir langsung gitu ya kan. Iya. Nggak ikut-ikut. Terus mungkin bisa juga olahraga ya. Olahraga kan kita juga kesehatan juga kan bagus buat tubuh kan. Nah, juga biar diperlukan. teamwork gitu, main-main juga ya bagus itu sih. Supaya bisa melatih otak kita dan juga fisik kita Yes. gitu ya kan, Benar. supaya nggak suntuk di dalam ruangan terus Yes. gitu. Oke, kalau bisa ke Marvin, apa sih yang diimpi-impikan gitu untuk sekolah selanjutnya gitu? Harapannya sih sesuai rencana aja, soalnya sudah mulai dari 2020 waktu itu 16 Maret aku kena hafal aku tanggalnya sampai Hafal, waduh, Itu- berarti ini sesuatu memori yang sangat berkesan banget ya, gitu ya soalnya kan? waktu itu udah mau UNBK namanya kalau nggak Oh, salah. iya. Itu langsung nggak jadi masuk ya, soalnya ada apa di isu apa Covid. lockdown ya, gitu. Terus katanya oke kelas 10 nanti masuk gitu. Terus nyata lo online. Terus kelas 11 mau masuk lagi ya online. Online lagi, ya pernah naik turun gitu ya itu. kan? Semoga ya sesuai rencana gitu aja. Sesuai rencana. Oke, sip. Mendoakan apa itu sekolahnya apapun yang terbaik lah ya, nggak neko-neko, Yes. pokoknya yang terbaik deh gitu. Kalau saya Olive nih. Ya harapanku sih setelah ini nggak akan ada lagi yang online ya. Jadi kita habis ini sudah bisa menjalankan semua dengan new normal, dengan apa namanya kita kembali ke semula. Terus juga udah nggak ada covid lagi, semuanya semoga Amin. turun ya kan. Ya harapanku sih itu aja, dan aku berharap juga lebih lebih bisa beradaptasi lagi untuk hal-hal yang baru. Oke. Ya kalau aku dari diriku sendiri sih harapan kegiatan ke depannya untuk mengembalikan apa itu event-event offline yang di lapangan itu loh. Kayak classmate Oh, sekolah classmate juga. bener banget. Wah. Ditunggu-tunggu Itu aku banget. butuh banget itu. Seru, Sama seru. mungkin ekstrakurikuler. Sekolah kalian kalau misalnya lagi pandemi gini ada nggak sih ekstrakurikuler? Nggak ada. Nggak ada sih. Tergantung sih. Tergantung. Misalnya kayak band gitu yang Oh. dipilih-pilih aja sih. Iya, lebih terbatas. Nggak terbatas Nggak gitu umum. kan. Kalau aku sih di sekolahku nggak ada sama sekali ekstrakurikuler, ditiadakan sama sekali Masih ya. gitu. Jadi aku kan kayak sedih gitu ya kan. Wah, tapi nggak apa-apa deh, karena tadi aku bilang setiap sisi itu pasti ada sisi negatif dan positif gitu. Oke guys, kita sudah bicara banyak banget tadi, itu panjang banget. Kita sudah menyinggung nilai-nilai negatif dan juga positifnya dari sekolah online dan juga sekolah offline. Dan kita juga udah pokoknya bicara banyak banget gitu ya kan. Tadi sudah ngobrol-ngobrol sampai ketawa-ketawa gitu ya kan. Ada hal-hal yang ngakak gitu ya kan. Iya. Nah, jadi kita pengen menyampaikan kesimpulan dan pesan-pesan apa yang kita dapatkan dari
podcast pada hari ini. Tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih soal perbedaan online dan offline school. Benar banget. Nah, kita nih juga perlu melihat teladan Yesus waktu dia masih di umur 12 tahun. Itu di Lukas 2 ayat 46 pernah disebutkan kalau Yesus itu duduk di tengah-tengah alim ulama. Nah, itu dia sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Kalian pernah baca nggak bagian itu? Harusnya pernah dong. Lupa. Buat waduh, kok lupa. Iya sih, saya juga lupa sih. Harusnya pernah dong ya buat tepas kita di sekolah minggu. minggu. Itu sering banget sih. Aku masih ingat soalnya. Nah, dari ayat itu kita bisa ngerti kalau Yesus itu bukan hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru-guru, tetapi juga aktif bertanya. Nah, kita sebagai murid-murid ini juga harus kayak gitu. Kita juga harus kita nggak dengerin aja, tapi kita juga aktif dalam Bener banget. kelas Yes. gitu. Nah, terus Yesus ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus ini sangat cinta belajar dan selalu mencari kesempatan untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun dia berada. Yes. Itu sih dari aku. Oke. Jadi, apa yang Yesus lakukan di waktu itu seharusnya juga patut kita contoh kan? Iya, Soalnya bener banget. mau belajar. Inisiatifnya yang sungguh besar untuk belajar gitu ya kan teman-teman. Ia bukan hanya seorang anak yang membantu pekerjaan ayahnya Yusuf ya kan, tetapi juga menyediakan waktu untuk belajar. Benar-benar langkah bagi kita yang Iya. benar-benar ditugaskan untuk belajar. Iya. Nggak ada yang Iya, pasti. kerja dan belajar, itu masih nanti ya mungkin. Kehidupan keluarga Yesus sebenarnya jauh dari mewah karena pekerjaan ayahnya sangat sederhana, yakni tukang kayu. Akan tetapi memberikan teladan yang baik, yaitu setiap orang perlu belajar untuk menggunakan kesempatan untuk belajar dalam segala situasi dan kondisi. Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada selama di Bait Allah. Ia menunjukkan bahwa ia mau menjadi seorang yang senang belajar, menyediakan telinga untuk mendengar apa yang disampaikan oleh para guru, yang mana nantinya ia juga akan menjadi guru yang baik bagi murid-muridnya. Yesus berhasil membuktikan bahwa belajar adalah proses yang sangat menyenangkan karena ada banyak hal baru yang didapatkan dan memperkaya diri untuk masa depan. Oke. Yes, betul. Nah, kesempatan seperti itulah yang kita bisa seharusnya ambil dan lakukan ya pastinya, contoh-contoh di atas tadi. Benar. Nah, mau online atau offline sebenarnya tuh nggak masalah sih, cuman ya beda lokasi, situasi juga sih. Yes. Nah, Benar-benar. juga karena zaman sekarang kita juga diperlengkapi dengan berbagai macam kecanggihan teknologi. Misalnya ya kayak ini kamera, ya kan? Iya, ada kamera, mic, ada HP, ada headphones. laptop, wah macam-macam dah pokoknya. Yes. Nah, juga kita kalau mau nyari sesuatu gitu kan sudah pasti 99,9% itu kita carinya di Google ya kan? Ya kan? benar, Pasti kan? Yes, pasti. Nah, makanya itu yuk kita meniru teladan Tuhan Yesus yang mau belajar dalam segala situasi dan kondisi. Rintangan apapun yang dihadapi bakal bisa dilalui bersama dengan Tuhan. Tentunya dalam pembelajaran online dan offline ada hal-hal yang baru bisa kita dapetin kok, ya kan? Benar. Kayak experience lah, Iya. ke Yes, online yes, apa yes. bosen gitu kan? Yes. Nah, yuk makanya itu kita stop ngeluh ya. Oke. Stop ngeluh ya guys. Ngeluh. Ya. Yuk Kita kita harus mulai syukuri dan nikmati semua berkat yang Tuhan telah beri buat kita semua. Benar Bener banget. Yes, Ya, benar. jadi sebenarnya konklusinya yang sebenarnya itu adalah kita harus selalu berpikiran positif, selalu terima aja apa aja yang negatif dan positifnya karena semuanya pasti punya sisi negatif dan positif gitu ya Yes. kan. Bener banget. Kita juga harus bersyukur banget karena kita ini lahir di dengan Zaman yang penuh udah teknologi. enak, Ha-ha. iya. Udah keenakan di sebenarnya kita ini ya Yes. kan. Udah dipermudah sama teknologi yang udah canggih banget kalau bisa dibilang. Benar-benar. Ya, oke guys, jadi podcast pada hari ini sudah mau selesai. Sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih udah mau nonton dari part 1 sampai part 3. Jangan lupa like Thank you. dan ditunggu next episode-nya. Bye. Dadah.